Thumma awrasnal kitaba astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Saya selaku khatib berpesan kepada jemaah, terutama kepada diri saya yang menyampaikan, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan yang Allah berikan, nikmat kesempatan, bahkan nikmat materi yang Allah berikan tanpa henti-hentinya. Rasa syukur kita ucapkan dengan bibir kita dengan memperbanyak berzikrullah kepada Allah, mengingat Allah. Kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyukuran yang paling terbesar di dalam diri kita ketika Allah memberikan kita nikmat iman yang Islam, yang mana iman dan Islam itu tidak bisa dipisahkan, namun dia disatu padukan yang disebut sebagai takwa. Imtizalul ma'muwarat ijtima'ul manhiyat, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada baginda Rasul kita, yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang disebut sebagai revolusi dunia, yang mampu memperbaharui isi dunia dari lembah kehinaan sampai ke alam dengan ilmu pengetahuan. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau Muhammad benar-benar mempunyai budi pekerti yang luhur. Bahkan Allah abadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Qalam ayat 4, kemudian disambung juga dengan Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai huswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagimu. Kenapa Rasulullah dijadikan oleh Allah sebagai contoh teladan yang baik? Sebelum Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, beliau terlebih dahulu mengerjakannya. Mudah-mudahan dengan sering kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan nantinya kita mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Salah satu sifat Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saking penyayangnya Allah kepada makhluknya, Allah masih tetap memberikan kenikmatan kepada makhluknya yang sering lalai dalam menjalankan perintahnya. Allah zat yang maha pengasih maha penyayang, sehingga Allah membagi golongan manusia menjadi 3 golongan. Di dalam surah Al-Fatir ayat 32, golongan yang pertama kata Allah, faminhum zalimun li nafsih, yang mana mereka senantiasa menzalimi dirinya sendiri. Golongan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dunia, sehingga untuk mencapai tujuannya dia tidak akan mengingat, dia tidak akan memperdulikan halal haramnya, yang penting tujuannya tercapai. Tetapi Al-Quran yang kita ketahui dari 6.666 ayat, tidak ada satu ayat pun Allah melarang makhluknya untuk mencari harta bahkan jabatan. Tetapi yang Allah larang adalah ketika kamu mencari harta, mencari jabatan, maka carilah dengan cara-cara yang baik.
Jangan engkau halalkan segala cara. Jangan engkau jadikan harta, pangkat yang kamu dapatkan itu sebagai tujuan, tetapi jadikanlah mereka sebagai alat untuk menunjang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang senantiasa menzalimi dirinya sendiri, berapa banyak kasus-kasus yang kita lihat. Seorang anak yang membunuh ibunya, bapaknya yang membunuh anaknya, bahkan orang tua yang tega meracuni anak dan keluarganya. Apakah itu disebabkan oleh krisis perekonomian mereka? Tidak. Karena mereka melupakan Allah. Mereka meninggalkan Allah, sehingga ketika mereka ditimpa oleh ujian, ditegur oleh Allah, dia akan mengambil keputusan yang singkat, mencari jalan pintas, yaitu bunuh diri. Orang kaya pun juga melakukan hal yang demikian, karena mereka tidak ada dasar iman di dalam dirinya. Itulah pentingnya agama di dalam diri kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita melupakan Allah, suatu saat ketika kita ditimpa oleh ujian oleh Allah, kita tidak akan menjadikan Allah motivasi di dalam diri kita. Kita melupakan Allah sehingga akal kita akan mengambil keputusan yang singkat. Sedangkan yang kedua, kata Allah, golongan manusia adalah orang yang berada di pertengahan. Wa minhum muqtasid. Mereka yang berada di antara pertengahan. Ibadah dijalankan, maksiat pun dilakukan. Allah mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada. Kalau pegangan kita, ittaqillaha haitsuma kunta, kita akan selamat di dunia dan di akhirat dan dimanapun kita berada. Tetapi kebanyakan kita lihat ittaqillaha haitsuma kunta hanya berlaku di dalam tempat ibadah. Tetapi di luar sana mereka meninggalkan Allah, melupakan Allah, maka mereka banyak melakukan kecurangan-kecurangan. Maka perlu kita jaga iman dan takwa kita, serta amal ibadah yang telah kita kerjakan ini perlu dan sangat penting kita jaga. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah perintah Allah, solat, puasa, zakat, haji, kita laksanakan, tetapi kita lupa dengan amal yang perlu kita jaga. Nanti di akhirat kita akan menuntut kepada Allah, ya Allah, mana amal ibadah yang pernah saya kerjakan selama saya berada di dunia? Kata Allah, tidak ada, karena amal ibadahmu dihancurkan oleh sifat dan perbuatanmu itu sendiri. Sedangkan yang ketiga, kata Allah, adalah wa minhum sabiqul bil khairati biiznillah. Orang yang mendahulukan perbuatan kebaikan. Nah, golongan yang ketiga ini adalah golongan orang yang sudah diberikan hidayah, nikmat oleh Allah, sehingga dia terlebih dahulu mengerjakan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun ia berada, dia jadikan Allah sebagai motivasi di dalam dirinya. Ketika mereka ditimpa suatu musibah atau ujian, mereka akan mengembalikan semuanya kepada Allah. Memang manusia itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah dengan sesempurna mungkin jika dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Malaikat diciptakan oleh Allah tanpa nafsu, tapi diberikan akal oleh Allah. Tetapi akal yang dimiliki oleh malaikat ini hanya bersifat statis, yang mana malaikat hanya mampu mengetahui apa-apa yang Allah ajarkan saat itu. Jin diberikan nafsu oleh Allah, tetapi tidak diberikan akal sehat oleh Allah, sehingga dia senantiasa, kebanyakan di antara mereka, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia diabadikan Allah di dalam surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan
Aku jadikan manusia dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna mungkin. Allah berikan tubuh yang indah, Allah berikan akal, Allah berikan kalbu. Gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, Allah jawab di dalam surah At-Tin ayat 5. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian engkau kami jadikan dengan serendah-rendahnya. Kami kembalikan manusia yang telah kami sempurnakan tadi, kami jadikan mereka dengan ke tempat yang serendah-rendahnya. Jawabannya ada di ayat ke-6. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali mereka yang mempunyai keimanan dan perbuatan amal soleh, sehingga amal yang mereka kerjakan tidak akan terputusnya sampai di yaumil kiamah nanti.